الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة أهل القبور من حضر هذا المجلس المبارك وسلسلة جمع الكتب وجمع المصائب وسلسلة دلائل الخير. وإلى حضرة الشيخ النازل وإلى حضرة الشيخ الربي والجمع مع أساسهم أساسا جماعة الإخوان وأسرهم وأبوهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من درجاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم. وبارك لنا وإلى حضرة جميع شيخنا وتلاميذنا وجميع من أحسن إلينا خصوصا بنا روحي الشاهد إسماعيل هنية من فلسطين وأصول وفور لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي وللمؤمنين آمين. Bapak Ibu yang kami muliakan, pimpinan Yayasan Jamaah Ikhwan, para sepuh, para wali santri, para wali murid, mugi-mugi saestu kula wonten sopan bendera dumateng kalih panjenengan pinjing sare-sare wonten surga Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kebiasaan ulama ketika berada di akhir bulan Muharram itu membicarakan atau menyampaikan materi yang kemudian berhubungan dengan ba'du fawasid ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat tertentu dari Quran yang memiliki faedah-faedah tertentu. Makanya para ulama menolak kalau mengatakan semua ayat Quran itu sama. Oh, beda. Ada ayat Quran yang tentu memiliki kajian-kajian yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita sampaikan ada surat-surat tertentu faedahnya begini, hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam an-nafat hadal kitab. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. An-nafat hadal kitab adalah khawasun ajibah. Maka Rasulullah SAW an-Qur'aha indan-nahu wa Qur'aha ma'amna ifrasa mu'amilatin faqad amina min kulli syai'in ila mawqah. Jadi Bapak Ibu, barang siapa orang yang sebelum itu membaca Al-Fatihah ditambahi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, hadisnya sahih, maka orang ini dijamin akan aman dari semua perkara kecuali kematian. Hanya bahkan jenengan mendapatkan musibah ketika meninggal ketika seperti itu. Kemudian wa qala aidan umul Quran syifa min kulli da'i. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa Al-Fatihah itu obat dari semua penyakit. Karena ada sahabat ini sedang jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada keluarganya pimpinan di tempat itu terkena sengatan kalau jengking. Wah, sahabat ini tahu terjadinya kaum tambahi. Kemudian salah satu sahabat membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai, kemudian dapat hadiah kambing. Sahabatnya saya boleh tidak ini berobat menggunakan Fatihah? Jangan-jangan syirik kan gitu. Sudah kita tanya kepada Rasulullah. Rasulullah, ini ada kasus ada orang sakit dibacakan Fatihah sembuh Rasulullah, dapat hadiah kambing. Kambingnya halal tidak Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan yang halal, tapi jangan lupa ya bagianku dibagi. Akhirnya kita bagi bagian. Artinya apa? Berdoa menggunakan Al-Quran yang boleh-boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di dalam kitab ini katakan al-mar'u
Ala alladhi aqraba dari anta akhila ila wa tawdu fi qawliya min al-ma' maki qatibulhi wa tasru'u alayka sam'an wa tas'udu mutuh wa itarabru'u. Nah ini biasanya bah-bah zaman ini bah-bah. Nah ada tiang dibocor kalau jengking, dibocor kalau ulo, terus ngambil air kasih garam. Memang garam ini salah satu apa ya, media yang sangat luar biasa yang sering dipakai oleh para ulama. Bahkan mestinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih air, airnya dikasih garam, dibacakan Al-Fatihah sekali, dikasihkan kepada yang terkena sengatan tadi, takut berilah, maka dia akan diberi sembuh tubuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Ibn Qaddad. Kalau ini bukan hadis ya. Kalau ini ada ulama namanya Syekh Ahmad Ibn Qaddad. Al-Fatihah juga bisa untuk mendamaikan kedua istri yang sedang bertengkar. Waduh, dengan kok dua lebih dari satu, kok ngamuan kesunat, itu bisa didamaikan dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan cara seperti ini. Man arada ayusni habina zawjaini aw akhwataini. Barang siapa orang yang punya istri lebih dari satu, kemudian tukaran, kok ada begini, kalau ingin damai, begini caranya. Ittiba'an di qauli Rasulullah man aslahu hadis lah. Nah, ternyata apa beliau ngambil dari sebuah hadis. Tapi ini kalamnya Imam Ahmad Ibn Qaddad. Man aslahu bainasnaini faqad istawjaba ajran syahidin. Tapi hadisnya ini bukan untuk dua istri. Hadisnya bukan berbicara dua istri, tapi berbicara mendamaikan dua orang yang bertengkar. Nah, orang untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar, maka dia adu syahidin, akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi dengan ada kontrolnya kok berseteru, nak sampai jenengan mendamaikan kepada berseteru, adu syahidin, dengan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sampai kita terorganisasikan, bahkan orang yang mendamaikan orang yang sedang bertengkar, kok sampai mengeluarkan uang, sampai utang uang. Nah, si A rebutan, kalian sipil rebutan 10 juta warisan. Wes dengan akan PKB B tak izin duit, padahal utang. Maka jenengan boleh meminta ke Basnas untuk ngasih zakat. Saking mulianya orang yang mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Ini. Faliat tu fikir kausan bima imatin wa za'faran wa syai'in min al-miski wa tafafuru fi hali kita bi'audu wal-banin zikrin wa ya'uba yakunu dikatim ala tuharatin tamatin wa takunu kitabu ala hadal ma'li bihadal syarti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yahmadu fulan bin fulan li fulan bin fulan au fulanah binti fulanah qa'adan lillahi wal fatihah al-kitab asyhadu ar-rahmanir-rahim ila akhirih. Jadi menulis Al-Fatihah di kertas doang, terus dikasih minyak wangi, terserah. Nah, sakit minyak mawar atau minyak apa terserah. Tapi ini bukan yang masih alkohol ini. Kemudian terus dengan dongo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yahmadu sing berkacara. Misalnya Yahmadu Ahmad bin. Tapi B-nya pakai ibunya, bukan pakai bapaknya. Yahmadu Ahmad bin ibunya. Li siapa bin ibunya. Jadi kalau itu dilakukan, maka kedua orang yang bertengkar tadi akan menjadi damai. Ini bab pertama tentang surat Al-Fatihah. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak, fadilah mau surat ayat kursi. Iklan anna hadhil ayat lamma nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Bapak Ibu, ketika turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala ma'aha sab'una alfa malakin. Dia turun bersama dengan 70.000 malaikat. 70 malaikat. Jadi surat apa itu? Ayat kursi ini turun bersama 70.000 malaikat. Ini ayat yang luar biasa.
ijlalan iqadri, saking mulianya ayat kursi sampai dikawal 70.000 malaikat. A'adhamu ayatin fil Qur'an ayat kursi. Makanya dikatakan a'adhamu ayatin fil Qur'an ayat kursi. Ayat yang paling mulia, yang paling luar biasa, paling tinggi derajatnya adalah ayat kursi. A'adhamu ayatil Qur'an ayat kursi. Ayat yang paling tinggi adalah ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu diakan Nabi Muhammad, Nabi ketika man qara'a ayatul kursi akibatul sholatin. Bapak-bapak ibu deh, sinten sing setiap badhe salat niku maos ayat kursi kang sepindah. Setiap habis salat baca ayat kursi satu kali. Badhe sholatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-maut. Dia tidak akan pernah masuk surga kecuali setelah mati. Orang kalau setiap habis sholat baca ayat kursi satu kali, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk surga kecuali setelah meninggal dunia. Artinya apa? Ya mesti belum surga. Kalau masih hidup kan tidak boleh masuk surga. Oke, dengan usahakan setiap baca sholat baca dulu ayat kursi, jangan pindah-pindah dulu. Jangan pindah-pindah dulu. Waman qara'a 'inda naum lan yuqarrib syaitan ila jannah. Jenengan saderenge sehari kok maos ayat kursi kami sepindah, jenengan tidak akan pernah mendapatkan godaan dari syaitan. Jenengan membaca ayat kursi satu kali, maka tidak akan pernah mendapatkan godaan dari syaitan. Godaan itu maklum, kadang-kadang kita hidup dulu, kadang-kadang kita itu ketika tidur tidak membuat hati kita tenang, tapi membuat kita risau karena mimpi yang tidak enak. Pak, mimpi itu kan cuma dengan tidur. Ru'yatul mu'min, tidurnya orang mukmin itu 1/10 daripada kena, 1/10 daripada kena. Iya, artinya apa? Mimpi jadinya itu gak bisa disepelekan, karena mimpi itu alamat. Sampai ada sebagai kita berjudul Tafsir Ahlam karya Imam Ibnu Sirin. Tafsir mimpi. Ada kita berjudul Ta'dil Anam fi Ta'bil Manam karya Syekh Ahmad Qudsi dan lain sebagainya. Artinya mimpi itu sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Itu tanda. Jadi kita Ta'dil Anam sopo wong sing mimpi dicaplok kali Allah, yang ini berarti mentobu tujuh. Contohnya ini. Itu semua ditulis oleh para ulama. Sopo sing mimpi kaitannya kalian sengaja. Mimpi kok meninggal dunia, mimpi kok melihat jenazah, mimpi kok mikul jenazah dan lain sebagainya. Pokoknya nak mimpi urusan jenazah, para ulama sama membahas dengan kitab-kitabnya biasanya berdiri di bertambah. Mimpi urusan hamil, man ro'a fi manamihi hamilan. Sinten sing mimpi kalau dia itu seorang yang sedang hamil, mimpi kok hamil, matang. Baik laki-laki maupun perempuan ada tadullu ala wujudil ma'am masoib. Yang ini biasanya Nabi Angsal karena musibah. Maksudnya kalau mimpi hamil, Pak, dulu ini musibah. Nah, ini biasanya Pak, yang itu nak mimpi hamil. Pada suatu ketika dia itu mimpi melahirkan. Ini sama ditanya kali para ulama. Nah, orang yang mimpi ketika dia mimpi kalau dia melahirkan, kembali amin minal masoib, merupakan tanda kalau dia sudah selesai dari semua cobaan. Hamil baik, jangan menyepelekan mimpi itu ada artinya. Nanti kita dari Quran hadis belum dikatakan kalau orang sebelum tidur baca ayat kursi, maka dia akan dijamin tidak akan mendapatkan yaitu mimpi buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amidana bil asrarihi amin. Terus ayat kursi itu bisa membuat orang itu tambah tinggi. Zaman ini Pak, ini pun ayat perang. Mungkin ada dari perang kali Belanda ya. Lalu ke Gede terus pasukan perang bikin 1000
Bagian ligun itu terus ditulis ayat kursi, muter. Dalilnya mana Pak? Dalilnya ini kebetulan ini muter. Jadi memang sore ini judulnya itu menyampaikan amalia yang dianggap belum ada dalilnya. Nah, ada dalilnya. Ini tenang. Semua apa yang dilakukan oleh mbah-mbah, apalagi jenengan nanti akan rumah yolnya jalari mau subhanalladzi sakharana hadza nakun lahu. Jadi itu anjuran, bukan kok itu sebuah amalan yang tidak ada dalilnya. Ada dalilnya dan ada fadilahnya. Satu ini maaf membaca bis anjuran untuk Nabi Muhammad SAW. Memang ayat kursi ini ayat yang membuat orang itu yang khaif itu menjadi syuja'ah, yang takut menjadi berani. Yang orang itu awalnya itu pendiam jadi kendal. Ayat kursi. Sebenarnya dengan tidak. Makanya tasbih cilik itu kadang-kadang dibuat kalung ini kalian kalung yang dibuat dari bahan-bahan. Ini ayat kursi. Jadi persennya kalau anak saya di mana, saya jadikan kendal. Bagaimana kata Rasulullah, ketika takut menjadi berani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tentang surat Yasin. Nanti semua surat nanti kita bahas. Surat Yasin itu nomor dikatakan Qalbul Quran Yasin. Likul syai'in qalbun bukan profesor. Sebab itu syai'in qalbun Quran Yasin. Setiap apa-apa itu ada hatinya Bapak Ibu. Sedangkan hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Jadi nak jenengan kok pengen bisa memahami isi Quran, maka Yasin ini adalah fadilahnya. Pak Musaid, kok ada Yasin kok Pak? Lupa ke Indonesia itu tradisinya surat Yasin. Kenapa tadi? Kan Yaman itu bukan surat Yasin selalu, tapi surat Al-Mulk. Sana itu Al-Mulk, sini Al-Mulk, sini Al-Mulk. Yaman itu. Indonesia kebetulan Yasin, ada belum atau Yasin. Terus kalau nanti di satu negara itu betul Yasin, betul Al-Mulk. Di sana itu di tradisi Maroko. Itu surat At-Tuhon. Jadi sisi ayo kita sebelum baca surat At-Tuhon. Di sisi At-Tuhon juz 25. Di apa namanya tradisi satu negara dengan negara lain berbeda. Jadi, dan kenapa perlu masuk surat Yasin? Karena kebiasaan negara kita itu adalah surat Yasin. Jadi saya biasa bisa dulu. Itu nanti ke akhir. Alika bisurat Yasin fa inna fiha isruna barakah. Orang kalau membaca surat Yasin memiliki 20 makhluk. Dunyaku dan fadilah ini sebenarnya ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Cuma beberapa cetakan yang baru itu kok belum cek betulnya itu. Jadi kalau kadang-kadang merasa curiga terhadap cetakan yang baru. Padahal itu punya cetakan yang lama yang ada Bapak Ibu. Yang pertama Jai'un Ma'qur ahaja'id ila syabi'an. Bahasa sering digoleh nak ngelih yole mau conan surat Yasin. Ini dikatakan barang siapa orang yang membaca surat Yasin maka perutnya akan terasa kenyang. Ini kan mungkin daripada nunggu makan siang gratis mending mau surat Yasin. Pulau lintas asyik ciri di kota itu biasanya kayak mau surat Yasin. Pas Ramadan awal puasa bisa diberikan mau surat Yasin. Ini sama digunakan sekali Rasulullah. Waladun an illa rawa. Kalau orang itu merasa haus sekali baca surat Yasin maka dia akan menjadi seger. Kemudian wala uryanan illa kaskusia. Kalau orang itu kesulitan rezeki untuk beli baju, maka baca surat Yasin sebanyak-banyaknya, maka diberi rezeki bisa beli baju. Wala aizifun illa tazawwaja. Jenengan itu sulit mencari mantu jodoh, maka sering-sering baca surat Yasin, maka akan diberi jodoh oleh Allah. Wala khaifun illa aminan. Nah, jenengan itu dalam keadaan ketakutan baca surat Yasin maka aman, terutama surat apa? Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahu wa hum la yubsirun. Dalilnya mana? Kanjeng Nabi, hadis sahih ya. Ketika mau pergi ke kota Madinah,
kan dikepung sekitar 200 orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal barang. Nah, kanjeng Nabi waduh dikepung ini bagaimana kita hijrah malam hari ini? Kanjeng Nabi diberdawai dari Allah, khudit turab, ambil itu pasir sedikit di rumah, kemudian bacakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa syai'an wa nuzul, dilempar-lemparkan. Benar, yang saya baca dilempar-lemparkan. Orang-orang kafir itu tiba-tiba ngantuk ketiduran. Ada. Akhirnya saya bisa hijrah menjadi kota Madinah. Kan dulu Pak, sudah Kiai Nawawi Banten itu kan punya murid namanya Kiai Khalil Bangkalan, gitu. Kiai Khalil Bangkalan itu muridnya Kiai Nawawi Banten yang makamnya itu ada di Magelang. Kemarin sudah 132 tahun dibongkar oleh utuh. Imam Nawawi Banten itu masuk ke buyutnya Pak Wakil Presiden. Dan itu Imam Nawawi itu pernah ketemu kali Imam Khalil Bangkalan kali di Alam Batam di daerah Alas Kurban, Alas Purwo, Banyuwangi. Ketika ketemu Batam itu tiba-tiba Belanda mengendus-endus, wah ini ada pertemuan kiai, kan betul sebenarnya. Belanda itu melalui satu kesimpulannya Pak Sumarno yaitu kalau negara pengen mudah dihancurkan maka jangan sering kumpul-kumpulan lagi. Nah ini kenapa kumpul-kumpul? Wah, bijak. Saat itu Mbak Kiai Nawawi sama bertiga itu lahirnya diri sekalipun dan terus mereka membaca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun. Dan Belanda ini sangat kejar, tapi kok betul kalau kan? Jadi kalau dia pakai, nanti ketika ada tilangan maus, wajahnya min baini aydihim. Jadi saking kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia pernah mengamalkan itu ketika mau hijrah, masyhur ya. Kisah ini masyhur. Wala masjuna illa faraja. Nah, enten tiang terdolimi di penjara, maju di penjara. Kok di penjara? Maka dia akan dibebaskan oleh Allah kalau sering-sering baca surat Yasin. Enten tiang moro mustahil. Jadi belum terlalu di penjara, dikriminalisasi. Pripun saya segera lepas baca surat Yasin setiap hari. Ini kalau satu kali. Alhamdulillah. Bertemu, hari saya penjara selama 10 tahun. Ada satu kejadian yang membuat dia itu lepas. Kalau dilepaskan sama Pak Polisi, ini asalkan dengan usahakan setiap hari membaca surat Yasin minimal di dengan Jumat atau Kamis dan Minggu. Karena syukur boleh surat Yasin. Dikatakan di dalam kitab ini Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah, enten tiang niku meninggal dunia, Pak. Memang Yasin ini kalau orang punya dosa besar, dibacakan Yasin dosanya akan rontok begitu. Lau indahu dhanbun kamithli jabal Uhud. Andai kan ada orang punya dosa sak gunung Uhud, sak gunung kawane. Kalau dibacakan surat Yasin langsung berdet. Makanya biasanya pun kiai-kiai sepuh misalnya muter bayari niki nganu bapak kulo masih itu betul sedo kasihan sakar untuk mau terus kiai berikut kiai terus kiai baru bacakan Yasin 7 atau 9 atau ini ganjil sesuai suratnya ganjil bacakan 7 atau 9 orang yang surat Yasin ini Pak. Orang itu kalau mau meninggal dunia, sakar ketemu, kok tidak usah surat kasih, dendarat yang ini kok emang yang seto, maka cepat meninggal dunia, mudah matinya, betul sakar ketemu. Tapi nak yang ini memang pacarnya dari moyang seto, kebarian itu kok dendarat cepat sih, kan bapak jadi nak sakar panjenengan betul itu, jadi kalau nggak sering. Jangan situ kenapa kok kalau misalnya dibacakan surat Yasin kok kemudian segera meninggal dunia dosanya sampun terlepas. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahabba Allah taala al-mu'min ibta'ah. Ketika Allah itu sedang sangat cinta kepada seorang mukmin, maka orang ini biasanya
tidak akan diridhoi oleh Allah, disiksa di akhirat. Akhirnya kok dosane diganti dengan musibah di dunia. Paham ya? Nah itu ketika ada musibatul mukmin ayadul lil muridin. Tiang mukmin itu nak asal musibah itu kudune senang. Soalnya kalau dosane dipun ganti kalian musibah tidak jadi disiksa di neraka. Nah cuma kan ya berarti kan kita banyak maksiatnya. Nah misalnya maksiatnya tidak diganti dengan musibah, baca surat ya Yasin. Nah itu dosa kelas langsung sedone hampir. Apalagi ini bulan Muharram ya. Nanti Nabi sampai tiba ibu-ibu itu terutama ibu-ibu. Ma min imra'atin qamasha. Tahun kemarin juga tak sampaikan sahabat di sini. Sinten yang istri niku nak badhe sare kok istiqomah ngelus-ngelus rambutnya suami pun waktu dinas tur boten dilus-lus kok apa dipun lengani to ibu. Maka sahalallahu ta'ala inda sakarul wong wedok kok mboten niku kersa istiqomah, maka ketika nanti meninggal dunia biasanya matine penak. Sakar Allah langsung la ilaha illallah siut pas situ. Nah ibu ke sama nama dari ibu ni. Nah ibu ke ketika lu ibu ni nyai ibu tengah ni. Itu ngomong tanggal mau ni. Kalau dicurhati kalian tanya anak bapak jadinya itu beri kalau tua kenapa? Ternyata ada korelasi antara pelayanan istri di tanggal tua dan tanggal muda. Saya ini juga aku nih di gue nak sampai jenengan dulu mungkin nak sampai sering-sering menyanyi mau ikut suami dulu biasanya jenengan gagal di perparangan husnul khotimah begitu ya ibu ya Masya Allah. Ini kan bulan Muharram ya bapak-bapak sempat mari angkatan istri sama betul-betul modern. Man wasa'a ala ahli wa iyali al-waladu man wasa'a ala ahli wa iyali wasa'a Allah ta'ala jalla sanatuhu. Pak sopo wong lanang mari nangkah istri itu dengan bulan Muharram kok didodol kalih, maka wasa'a Allah ta'ala jalla sanatuhu. Rezeki wong lanang bakal dilipat-lipatkan oleh Allah selama setahun ke depan. Jadi Muharramnya tinggal 4 hari gitu. Ngomong ini agak mudah kan ngomong. Sertifikasi komunikasi itu aturan istri sebagai ini. Ini bapak-bapak ibu-ibu ya, ibu bapak-bapak misalnya tampil sektor pun bukannya terus ngomong. Soalnya yang nunggu ya Allah Pak yang itu nanti di alat kubur kurang itu kita kurang cek biasanya cangkong ini kok juga kadang-kadang disiksa barang kok ini kok enak di alat kubur kadang-kadang itu ada daging kotul af'al itu sih kadang-kadang boleh diperhatikan. Jadi sebenarnya kan yang soleh sebelumnya video kira-kira kalau sekarang jenengan itu nak disiksa betul alat lah gitu. Sekelasinya itu nak benar masuk surga kira-kira ya makruh boleh cuma kadang-kadang dalam sehari itu ada satu waktu si almarhum ini kalau ditanya digerebek oleh mereka ada didodol kalau bahasa kita dapat sedikit stikop lah persiksanya itu karena perkara-perkara yang kadang-kadang betul penting bagi kita tapi ternyata membuat malaikat betul renang. Contoh nih pernah terjadi pada zaman itu Nabi Isa alaihi wasallam. Ini tafsir Al-Munir, tafsir Munir dari Imam An-Nawawi. Nabi Isa kan pernah ditantang. Ya Isa, katanya kamu kan Nabi Isa murid kita yang mati. Buktikan dong. Nabi Isa mengatakan kun wa kun. Hiduplah. Ada kuburan Tuhan itu tiba-tiba gede-gede. Almarhumnya iya, dia hidup lagi. Almarhum kedua ini mengatakan hal kiamatul waqi'ah. Nopo kiamat sambung dugi. Apa kiamat sudah datang kok saya hidup lagi? Nabi Isa bersama beberapa umatnya mengatakan derek Nabi Isa derek
satu di hari kiamat. Terus Nabi SAW, Mada tash'ur, kamu merasakan apa selama mati ini? Selama mati kamu tuh apa ini? Si orang pertama pulau sampun situ Nabi Isa kira-kira 500 sekian tahun. Nah, ya. Selama anggota kuburan Allah Ta'ala baina yaday. Pulau itu dapat kenikmatan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah terus berikut yang dirasakan yang lain apa? Testimoninya kematian ya, testimoni. Ngenten Nabi Isa, pulau itu setiap dinten, gak kita 10 menit itu enten waktu. Si pulau itu disiksa kalau malaikat Jibril. Kalau malaikatnya Allah Subhanahu mengerti. Kalau yang lain nikmat, akhirnya ada 10 menit yang disiksa. Loh kenapa? Ngenten, ngenten Nabi Isa. Pulau itu terduno pernah dipun ajak dipun suguhi dahar tenggene dalam menopo pipe jelja rumahnya tetangga. Nah, laukipun itu laham daging. Ketika dipun suguhi daging itu Allah liter. Lah pas liter itu tak boleh cumike mboten enten, bukan disebut cumik selilin. Emang kok teng daleme si fulan itu ya kayu-kayune tadi kursi. Niku tak ngerti tiba-tiba kayune itu cuwil. Tak ditute. Dan saat itu pulau sume boten izin. Gara-gara saya ngambil kayu sedikit tanpa izin selama 550 tahun setiap hari 10 menit kurang lebih pulau selalu disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bapak ya. Ini guru-guru tuh. Sais tuh Pak. Sais tuh. Cek. Disabotase gitu. Loh, karuan tiang itu nganggutan, tapi LSD tiang itu korupsi kan Pak, korupsi 5 miliar semua KPK, JPK, PPAD karuan, korupsi gede di tangan polisi karuan. Tapi nak bapak ibu guru, ini korupsi nopo sih? Paling kertas. Dan itu penting ini karena tidak ada yang menangkap gitu. Makanya hati-hati. Misalnya kita lihat ini, pulau itu ini pasti Pak, lerkannya teman. Atas ini lerengkan untuk spidol turun aja ke pondok Al-Fayah. Lerengkan kedua ini spidol dan ukur rampe turun aja ke pondok Al-Fayah. Lerengkan ketiga ini ukur rampe spidol dan teman-temannya turun aja ke UIN Surakarta. Lerengkan keempat ini lerengkan spidol khusus di ini pulau bahasa nyambar. Nah anak gue pengen mainan-mainan, tapi hati-hati jangan sampai spidolnya ngajar ke Jamatul Ikhwan jadi ngajar TPA Kendalo, paham ya? Kisahnya berat gitu. Jadi juga tidak kisah itu lebih dari properti ini kan bisa kisah ini ada kan gelar yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 dari jadi untuk melakukan gua ngajar beberapa teknik supaya ibu nggak tahu melihatkan ambil apos gitu. Terus jenazah kedua, mas pada tersebut almarhum kedua kamu bagaimana testimoni kematian kamu? Pulau lahir Nabi Isa sampun sido 400 sekian 414 tahunan lah mungkin tepatnya kemudian lokasi yang ini. Nah pulau itu Nabi Isa selama di alam kubur nikmat dapat nikmat full ya. Kalau ini kuburan pulau itu terus Hilton lah kira-kira ya. Kenikmatannya luar biasa atau mungkin interkontinental tahu ya atau bukan. Cuman itu ya. Terus pribun mas. Cuman itu cuman apa? Pulau setiap dinten banyak Nabi Isa. Enten dokter ya setengah jam pulau itu khusus untuk disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mas? Enten Nabi Isa. Pulau yang tercampur pulau ini itu wonten istimewa nas. Kalau terus itu bacaan. Jadi terus bacaan di saat itu sudah salah. Kalau sedikit malam tirakatan. Nah tirakatan kan biasanya di depan pulau ada kalau ini pengajar. Nah saat itu Nabi Isa pulau itu adalah ansal tempat duduk di depan rumahnya orang. Kemudian dibagi makanan itu makan makan mulu. Dan anakku ini madu iwak sebetulnya nak banget. Dan delalah tengah sing main tombol itu gak ada hasil sing diundur-unduran.
Kalau berat pasien sidik mau bersari tangan kalau berat mampu daging tadi. Nah saat itu pulau sudah terizin paham ya. Gara-gara sedikit pasien yang aku ambil tanpa izin sampai hari ini 400 tahun aku dimakamkan, aku mendapatkan selalu mendapatkan alat dari Allah, setengah jam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu nanti saya sedikit jenengan hati-hati. Pulau Riau itu kan nanti Pak lulus dari pernah tahu terus kepala madrasah ada di nanti madrasah pulau nanti itu ada aturan bahwa semua fasilitas yang ada di yayasan atau lembaga yang berupa 1 ngecas HP, 2 minum, 3 itu merupakan fasilitas untuk para bapak ibu guru. Aku tadi kadang-kadang bapak ibu guru ambil untuk kepentingan pribadi. Kesannya betul dosa kalau dalam peraturan itu. Cuma setiap bulan kalau mengurangi bisarohnya atau gajinya guru itu nak betul nilai Rp5.000 untuk dari tadi. Nah betulnya itu mungkin khawatir jenengan gurunya kurang barokah, sehingga kalau gurunya kurang barokah menyampaikan ilmu ke murid-muridnya juga kurang barokah. Itu adalah peraturan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin dipanggil, sering diperbaiki di Bapak Ibu Yasin. Nah jenengan utangnya kuasa itu belum dikatakan. Tapi itu gambar sering dikatakan. Nah sampai dua hadat saya kalau gede kali itu wacana surat Yasin bagi pasang bulus tunggal itu sering-sering bahkan gitu. Nah kalau gambar saya ketika nggak mungkin bahkan terus pola Rasulullah dalilnya kita ini buat mungkin saat itu buat kerjaan semua buat saya buat ketembak berenda buat saya buat ada pola Rasulullah kan betul. Nah ini pulau yang kemarin kita dalil itu ada dalil yang lain. Annaha idza quri'at ihda wa arba'ina marra fi hajatin tujar ka'anatul makanas. Nak dadah utang kata kesan hajat itu dibukabulkan itu diberbawa sebagai 80 Yasin ibu 80 insyaallah utangnya panjenengan ibu cepat dipelunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umami boten Pak, biasanya boten lunas, tapi jenengan datang tiba-tiba diberkahi pekerjaan kali Gusti Allah, sing pekerjaan ini cukup untuk nyicil utang madina. Dengan di Bapak Ibu ini P41. Berikutnya surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk di Indonesia betul pakai biasa gitu. Cuma kalau di beberapa negara di Mulknya Al-Mulk ini menjadi Yasinnya negara tersebut. Contoh Yaman. Kan negara Yaman, pulau selama di sana itu Al-Mulk, sini Al-Mulk. Tapi memang memiliki faedah yang juga tidak kalah dengan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad hadis sahih surah Al-Quran, salasuna ayat. Syu'an disuaibi hatta ghufirullahu. Wa huwa tabarakal-ladzi biyadihi al-mulku. Al-Quran itu enten segalipun surat sing ayatnya 30 ayat. Yaitu apa surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Niki sinten sing maos niku istiqomah setiap bagi sehari terutama itu akan aman dari benar bakal angsal syafaat saking Al-Qur'an. Jadi asager jenengan sadar dengan sehari baca Al-Mulk 1 kali. Jadi di beberapa daerah itu menjadi tradisi. Dan pondok ibu Musa Yusuf Mansur santrinya itu kalau mau tidur baca surat Al-Mulk 1 kali. Nah ini asalkan Al-Mulk dibawa Kemudian kita akan mulai kita ini suratun tabarakal mani'ah min 'adzabil qabr. Nah kan timur tengah itu ada yang satu macam itu terus kemudian surat Yasin Pak dituliskan surat Yasin. Nah kan timur tengah terjawab itu surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk dibaca surat Al-Mulk biasanya ditambah surat Yasin. Kemudian Bapak Ibu yang boleh menolong terakhir dibuka surat favorit panjenengan. Surat apa Bapak Ibu? Surat belum diundang berdasarkan. Berarti ini lebih dulu dari surat Al-Waqi'ah. Ada lagi kan lagi? Terutama sekedar hijau. Yang pertama kajian Nabi ketika oke.
Man qara al-waqi'ah kulla lailatin la tusibhu faqatan abadan. Sinten sing istiqomah setiap malam mau surat al-waqi'ah 1 kali. Ada sing ketiga baca surat asar, ada sing ketiga baca surat asar. Sinten sing istiqomah baca surat asar mau surat al-waqi'ah sing kepindah, dijamin dompetnya boten keterasan rezeki. Jadi dompetnya jenenge enten terus. Mengikuti kok. Jadi kanjeng Nabi ngendika banget. Terus kanjeng Nabi ngendika banget. Bahwa lapang juga berulang. Man qara'a ba'da sholati kulli isya'in wa subhin salasa marrat wa qara'a hadza ma'ina Allah Ta'ala. Niki. Nak pengen dadi wong sing sugih blek. Niku baca surat Isya, baca surat itu mau surat Yasin kabeh itu. Terus donga doane surat Yasin Makkiyah. Kalian kembali surat awal, ya, dengan bakal terus yang sing sugih keluar. Pak Syekh Buji itu dongane apa Pak? Proses Syekh Buji gitu. Syekh Buji ibu-ibu ya, sing garwanipun Endul yang Semarang. Syekh Buji, apa sih resepnya kalau jadi orang yang kotak sugih lebih dulu itu apa sih? 2 resepnya. 1, Syekh Buji boten nate ngake 3 ngapunten. Yang pertama, kula boten nate ngagem sesuatu yang menimbulkan maksiat. Apa HP kamera. Syekh Buji itu HP niku Pak, niku tasik HP sing lama terus ana karete. Saking betul susah membawa HP. Syekh Buji itu HP jadul. Kenapa? Kalau kita pakai HP ini, klik Google, saya keluar gambar-gambar perempuan yang akan membuka Allah. Boleh. Makanya Syekh Buji betul menggunakan HP kamera. Nomor kali, Syekh Buji ini setiap hari baca sholawat tidak kurang dari 4.460. Ini angka yang beli buat dan beli istiqomahnya. Terus dengan ampun ditambahin tidak kurang dari 5.000 kan? Bisa Buji itu istiqomah. Setiap kita mau sholawat kalian, sholawat yang lain 4.444 kali. Jadi begitu tengah ada berbeda, ada ruangan khusus dan beliau pakai untuk istiqomah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, Syekh Buji tidak mau kenal dengan yang namanya riba. Di arba riba, karena riba itu dosa yang paling cilik kados jima ibu ila pantat mata ibunya, dosa yang paling gede ilmu seperti menyakiti hatinya orang mukmin. Nauzubillah ini Bapak Ibu ini 3 resep. Nah sakit jenengan aku kena riba. Kan begitu, dulu ada komparasi dulu lagi untuk bukan maksa ada, belum ada di sini. Kalau di awal ada, itu daripada punya utang gabah, mending utangnya situ saja. Nah sakit itu sama tulisan ibu-ibu setelah ini nanti menyediakan sama tulisan mengendapkan 10 miliar khusus untuk utang ibu-ibunya. Amin, amin. Tidak ini khusus ini. Dan ini guna utang berdasarkan masalah utang kalian kalau bisa perlu aturakan satu program khusus ya. Jadi ada satu cara untuk kita tidak kena riba itu. Kalau melakukan teman yang mampu bisa. Kemudian surat berikutnya Al-Qadr. Ini masih ternyata masih 9 surat Al-Qadr Pak. Surat Al-Qadr ini masyhur. Namun jenengan nanti bakal mireng-mireng nak wis jenazah pun dipakamkan, ambil tanah dilipat. Jadi kan jauh lagi. Terus kadang-kadang nak tiada semua diperkuasakan sesuatu. Ini apa sih diperkuasakan? Jadi apa kira? Surat Al-Qadr. Nah, turun ketiga akan. Man akhadha min turabin, sinten sing mendet tanah. Terus dibacakan surat Al-Qadr 7 marrat 7 kali. Dilemparkan, maka orang yang di dalam alam kubur akan terbebas dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bagi di nakbol di mata mereka jadi jauh dilemparkan tanahnya sekarang. Aku bermaksud gitu. Tanahnya bermaksud ampun gitu. Kalau apalagi kalau tanahnya tanah makam, kan kuburan itu tanah makam Pak, haram diambil tanahnya. Karena tanah tadi kalau makamnya untuk kuburan berarti hanya untuk kuburan, nggak boleh dibawa pulang. Tapi kalau jenengan itu ada tanah wakaf kuburan, jenengan kok adalah yang sesuai dipakai itu ziarah, berziarah di kebun-kebun. Nabi
ini loh bajunya celananya tiba-tiba jangan sampai ibunya dibawa pulang karena ibu itu punya apa? Tapi bapak ibu ya. Nah, coba boten nak mati ini, namun nak bilang itu sirik apa nih? Nak mati ini sama Selasa, Selasa, Kliwon tapi sendiri Kliwon terus Jumat, Kliwon Jumat, Wagi tangannya dilipatkan sesuatu, makanya sesuatu itu jadi gelap. Nah, bilang ini, itu sirik betul sama kali. Ada daerah Bintang, kamu tuh kok tiba-tiba kok jadi tolong atau mau terus ini. Jadi kalau kakek ternyata kalau dilipati tanah kuburan mau bilang ini, nah ini betul asal syirik. Pertama ambil tanah yang dosa, yang kedua dengan mau minta bantuan kepada selain Allah syirik hukumnya. Mau bilang ini dan ini tapi tidak tidak. Dan untuk menangkalnya bagaimana? Yaitu dibacakan atau dibacakan yasin atau aturan yang baik. Tapi untuk gangguan iblis biasanya pun yasin nas syukur al-baqarah dengan menawi dalam minggu itu dengan aman sakit godaan iblis setan dibaca al-baqarah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu syaka ba'du nasi dal faqih Imam Al-Wali Al-Kabir Ahmad bin Musa bin Ujair. Ini ulama namanya pun Syekh Ahmad bin Musa bin Ujair. Syiddatul fuqara. Syekh anak kula Pak ana dikandani to Syekh. Pak anak kula ana dikandani. Dan jadi saiki betul mati lah. Nah, sebenarnya itu terus foto. Kalau itu sebenarnya kan sama tadi kan. Kalau itu memang sama itu Gus Bak nanti toh. Nanti anak pengen jadi anak si cerdas, anak si manutan. Jadi nak putranya yang bisa, lebih tiba dibacakan Al-Qadr 7 kali. Disebut kita baru ini. Jadi anak itu dari anak si penak di delok, setiap gerakannya itu dengan masih putranya itu banting kiri itu, tetap tangannya itu senang. Masih putranya itu ngapulkan itu. Melakukan perbuatan sejati nganyel kita tuh senang banget. Dan ketika kurang tuh abjur itu ada dulu. Dan itu diperluasakan Al-Qadr 7 kali. Jadi kan kalau zaman ini itu terus dipotong nih salah satu kurofan. Betul kurofan itu Pak. Dari wonten ini diperluasakan 7 kali. Negara kita begini itu terus dan dari anak itu dari anak sing lainan mubarokan. Anak sing nyenengke, anak sing bambu. Jadi nak putra putri maju dengan itu ambil film Pak. Dengan meter-meter baca surat Al-Qadr 7 kali terus disebutnya tak berikut. Itu putra yang jenengan dari putra sing nyenengke. Nah jenengan putra yang berjambel puasa-puasa dulu anaknya nanti dan seterusnya. Jadi mungkin-mungkin yang perlu atur-atur manfaat karena mungkin yayasan Jamaatul Ikhlas dari yayasan yang antara barokah. Mungkin tahun ini sing rabu tahun ngajar mungkin mau dalan gitu. Mungkin hidup ini ruangan ini mungkin 3 kali jamanya sebelah kanan. Mungkin murid itu tahun ngajar 20 tahun kanan. Amin. Tapi di pas tambah kanan di pas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.